Polemik seteru harta warisan almarhumah Lina Jubaida, mantan istri komedian Sule, pekan ini mendulang babak mengejutkan. Pasca Teddy mencurahkan isi hatinya bahwa anak-anak Sule tak lagi memberikan perhatian pada Bintang, adik sambung mereka, maka Rizky Febian dan Putri Delina akhirnya buka suara. Seolah ingin mematahkan tudingan Teddy tersebut, Rizky pun menguak sebuah pengakuan mengejutkan bahwa selama ini Bintang yang kerap diakui diasuh oleh tangan Teddy sendiri justru kerap menitipkan balita tersebut kepada orang kepercayaan almarhumah Lina ataupun kepada adiknya dan menyisipkan cerita mengejutkan. Pasalnya, dari semua pihak yang mengasuh Bintang tersebut, diakui Iki bahkan sempat menangis meminta uang untuk mengurus Bintang. Dan seperti apa juga pengakuan Pak Ecet, salah satu orang kepercayaan almarhumah Lina Jubaida, terkait kelakuan Teddy tersebut? Kalau buat si Dede ya, buat kakak-kakaknya jangan disiapa-siapa juga karena emang itu satu rahim. Terus kalau bisa sih ditengok atau apalah dibilangnya kalau video call atau Zoom atau nanya kabar gitu. Itu udah bikin saya senang. Sekarang mungkin kakak-kakaknya lagi sibuk, jadi emang udah beberapa bulan ini nggak ada komunikasi. Saya sedih sebenarnya gitu ya, karena di gimana pun adik Bintang itu adik saya gitu ya, adik Putri gitu. Dan kalau ngomongin tidak ada perhatian, saya masih banyak bukti gitu ya. Waktu itu adik Bintang itu diurus sama istrinya Pak Ecet, dan Pak Ecet itu adalah orang yang sehari-hari saat itu ada sama almarhumah mama, dan ini orangnya ada di sini juga. Dan saat itu istrinya Pak Ecet pun tektokan sama aku. Bahkan istrinya Pak Ecet pun sampai menangis saat itu karena selama 1 bulan puasa ya Pak, selama 1 bulan puasa tuh Pak Teddy-nya jarang datang. Terus juga istrinya Pak Ecet cerita bahwa Dede Bintang sepertinya nggak diurus seperti itu. Jadi kalau misalkan di luar sana ngomong bahwa dari pihak Iki dan Putri tidak ada perhatian, itu amat sangat disayangkan. Maksudnya kayak jadi pembohongan ke publik gitu maksudnya. Adiknya Om beberapa kali Dede Bintang, dan itu setiap hari Minggu ya, setiap Jumat atau sampai Minggu tuh Dede Bintang selalu ada di rumahnya dan selalu minta juga Putri untuk mau popok, mau susu dan semua itu ke Putri. Bahkan Putri juga bilang kalau misalnya ada apa-apa langsung minta ke Putri. Dan Om itu kayaknya emang nggak tahu sama sekali. Dan dia bapaknya, ya seharusnya dia yang bisa bertanggung jawab menafkahi anaknya. Dan ini jadi terkesan kayak mengemis-gemis dan bahkan malah jadi seakan-akan menjelekkan Iki dan Putri gitu. Sedangkan kita tahu yang sebenarnya seperti apa itu. Semenjak almarhum meninggal, si Dede Bintang sama istri saya 5 bulan. Pas puasa kemarin diambil lagi pas lebaran lah sama bapaknya. Nah sekarang sama bapaknya, tapi pas mau ketemu saya pernah sama adiknya Teh Dewi. Sekarang nggak tahu sama siapa. Pasca Rizky dan Putri muncul dan secara belak-belakan mengutarakan apa yang terjadi, hingga kini Teddy sendiri belum muncul ke hadapan publik. Padahal kehadiran Teddy juga dinanti oleh Rizky dan Putri untuk membahas persoalan harta warisan yang terlanjur menghebohkan. Dan ketika ditelusuri ke kediamannya, Teddy sedang tidak ada di rumahnya. Dan seperti apa juga pengakuan tetangga tentang sosok Teddy, suami almarhumah Lina Jubaida? Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Permisi.
Misi. Kang. Misi. Kalau boleh tanya Mbak, kalau Mbak sendiri tahu nggak yang tadi? Enggak, kalau Bapak tahu. Tapi dia sama warga di sini gimana Mbak? Enggak. Soalnya jarang keluar juga. Tapi pernah lihat kayak keluar sama anak gitu? Enggak juga pernah lihat. Soalnya saya juga jarang keluar rumah. Udah lama tinggal di sini? Udah lama. Kata si Bapak sih udah mau 4 bulan sekarang. 4 bulan ya di sini. Tapi itu juga katanya, kata orang yang sering lihat itu kadang kesini, kadang enggak gitu. Selama 4 bulan itu. Gitu. Oh, dia enggak menetap di tempat itu? Enggak, kadang kesini, kadang enggak gitu. Tapi kadang seminggu di sini, lama kesini lagi gitu. Kadang-kadang ada di rumah, tapi ada juga ada Pak Teddy cuma gitu, cuma nginep doang gitu ya, cuek aja. Oh, dia nggak itu kenal dia siapa? Enggak kenal, cuma tinggal saja. Oh, nya bayi cuma tiap hari tinggal saja, kan belum ketemu gitu, cuma tinggal. Oh, dia nggak bawa anak kalau jalannya dia, tapi bawa. Oh, kadang bawa keluar dia. Iya, kadang-kadang bawa gitu, kadang-kadang ke bawah, cuma diasuh sama orang lain. Oh. Katanya, tapi belum apa gitu. Oh, dia tapi di sini tinggalnya dia sama siapa Bu di sini tinggalnya? Ada itu keponakan. Oh, ada keponakan buat bantu ngurus anak apa? Iya. Dia buat bantu ngurus anak itu. Tapi belum apa gitu. Tapi orang sini enggak punya keluarga, cuma mau gitu tinggal di sini. Dan saat itu kondisinya juga Dede Bintang kan bukan sama ada dengan Pak Teddy, mungkin dia nggak melihat ataupun tidak tahu. Tapi bukti dan juga orangnya masih ada, istrinya Pak Ecet, bahwa aku bilang bahwa kalau ada kebutuhan apapun aku kasih. Bahkan istrinya Pak Ecet pun sampai menangis saat itu karena selama 1 bulan puasa ya Pak, selama 1 bulan puasa tuh Pak Teddy-nya jarang datang. Terus juga istrinya Pak Ecet cerita bahwa Dede Bintang sepertinya nggak diurus seperti itu gitu. Dan kalau dari pihak Putri juga, Putri selalu datang. Bahkan aku tahu ketika Putri kalau selalu datang ngurus Dede Bintang ke sana, bahkan beberapa minggu setelah almarhumah nggak ada juga sempat kita bawa ya Teh ya ke Bekasi. Diurus sama adiknya Om beberapa kali sama Dede Bintang, dan itu setiap hari Minggu ya, setiap Jumat atau sampai Minggu tuh Dede Bintang selalu ada di rumahnya dan selalu. Sementara itu, masalah harta warisan almarhumah Lina yang terus diungkit-ungkit Teddy justru memunculkan fakta baru. Di tengah pusaran konflik harta warisan tersebut, Pak Ecet, salah satu orang kepercayaan almarhumah Lina, buka suara. Menurut Pak Ecet, sebagian harta warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaidah diduga telah dijual oleh Teddy. Sementara itu, Rizky Febian yang merupakan putra sulung almarhumah Lina dan merupakan salah satu ahli waris juga mempertanyakan keberadaan harta yang selama ini ia titipkan kepada almarhumah ibunya sebesar 5 miliar rupiah berupa aset-aset seperti villa, kos-kosan, perhiasan hingga mobil, yang mana sebagian besar barang-barang tersebut ia dapat dari hasil jerih payahnya dari menyanyi. Kalau almarhum ya pesan pas 2 minggu lagi mau meninggal, Pak nitip anak-anak, yang tahu aset-aset cuma Bapak. Ibu misalnya usia nggak lama lagi, nitip aja aset-aset kasihkan aja ke Neng Putri, kayak aset-aset gitu. Aset-aset kayak rumah gitu, kebun gitu. Kalau yang punya Iki mah beda lagi, itu mah kayak villa, mah itu mah uang Iki pribadi. Tahu kan belinya sama saya itu. Beli kos-kosan, beli villa. Peninggalan almarhum kan ada mobil.
ada barang-barang semuanya. Sekarang udah habis dijualan. Ya nggak ada, udah dijual semuanya. Mobil, barang-barang almarhum udah dijual sama Pak Teddy. Tahu di Banjaran kan dibeliin yang di Banjaran. Kayaknya itu hasil mobil juga. Iya, kan dulu dia ke Deng Putri, teh pinjam ya mobil buat keperluan si Dede. Tahu-tahu nanti jual. Berawal dari 2015 itu ketika aku merintis masuk ke dunia entertain, Vicky kan niatkan diri untuk tidak fokus ke materi saat itu. Akhirnya aku fokus untuk masa depan, aku taruh di mama semuanya. Dan memang saat itu aku percayakan ke mama karena waktu itu kan memang belum ada masalah apapun ya. Dan setelah itu semua terjadi, jadi ya yang mau aku pertanyakan adalah hak-hak aku, karena kita juga udah dapat informasi beberapa bahwa uang yang ada di pihak mama saat dulu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak. Contoh kayak misalkan ada kos-kosan ya Teh, terus ada apa? Villa Bandung Indah, terus juga apa lagi? Ya ada toko material gitu ya. Toko material, ada beberapa, intinya ada beberapa yang memang sudah di asetkan. Nah, yang mau dipertanyakan adalah otomatis itu kan hak saya. Jadi dikemanakan gitu maksudnya, karena kan almarhumah sudah tidak ada sekarang. Jadi saya mau dipertanyakan hak saya kemana, terus juga jika ada pemasukannya berapa dan kemana, karena itu hak saya. Uang ini kan uang penghasilan Rizky murni ya, yang dititip di almarhumah. Jadi saya kira itu jelas hak sepenuhnya Rizky Febian. Nah, sampai sekarang ini tidak jelas, ya kan? Ada katanya diberikan kos-kosan segala macam. Nah, kita pun akan pertanyakan hal itu. Iya, masalahnya itu yang saya kaget juga, ternyata kalau masalah yang villa di Bandung itu dijual. Sedangkan itu kan hakiki. Jadi kalau dia tiba-tiba menjualnya itu udah melanggar, dalam artian itu kan hak hakiki pribadi. Terus kenapa tiba-tiba dijual? Terus juga ada beberapa informasi ya Pak, kayak masalah kos-kosan itu hakiki. Sekarang kan udah dihibah ke putri-putri yang ngurus di setiap per bulannya. Jadi putri ada yang apa maksudnya per bulannya itu putri yang ngurus semuanya. Dan tiba-tiba ada dari 2 orang terus ditaruh di sebuah media website gitu bahwa itu mau dijual. Itu kan maksudnya jadi kenapa sampai sebegitunya gitu maksud aku. Ya, intinya kita di sini tidak menuduh atau apapun. Kita hanya pertanyakan. Ya, karena sayang kemarin Teddy nggak ada. Teddy kan dari awal kan mempersoalkan harta gitu. Nah, sekarang kita pertanyakan nih, hartanya Rizky ini kemana gitu. Ini murni loh, Rizky yang kerja, uang Rizky 100%. Nah, kemarin waktu pertemuan tidak bisa menjawab. Ya. Gitu. Karena kan makanya waktu itu jam 4 Kementan langsung dihubungin sama pengacaranya. Kita tunggu di tempat pertemuan. Ya kalau memang memungkinkan, kalau dia niat untuk hadir, saya pikir kita di sana sampai jam 7. Saya pikir 1 jam dimanapun di daerah Bandung pasti bisa datang. Tetapi saya nggak tahu apa alasan beliau sehingga tidak bisa hadir.